movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan selamat menonton di channel Box Movie. Tentunya, senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Oke, kali ini Mimin akan membawakan review episode selanjutnya dari drama seri She Would Never Know 2021. Jadi buat movie lovers yang baru bergabung di video ini, Mimin sarankan untuk menonton episode sebelumnya ya. Oke, seperti apa keseruan kisahnya? Yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Namun setelah mendengar jawaban tersebut, Song A merasa sia-sia mendatangi Chahyun gitu di movie lovers. Akan tetapi, Chahyun berdalih bahwa solusinya tidak akan sia-sia, karena menurutnya, Jae-shin akan merasakan bagaimana sakitnya dikhianati. Mendengar hal tersebut, Song A justru langsung pergi sembari mengatakan bahwa ia akan mengatasi masalahnya seorang diri. Tentu saja karena Song A masih mencintai Jae-shin. Akan tetapi, setelah Song A terus mencoba memikirkan solusi terbaik, ia masih belum menemukannya yang tepat nih movie lovers. Sampai pada saat berada di kantor, Chahyun yang kebetulan bertemu dengan Song A masih memberanikan diri untuk menanyakan tawarannya tadi malam. Di situ Song A mengabaikan Chahyun dan memilih langsung pergi dari dekatnya. Kemudian ketika Song A melihat Jae-shin, ia selalu berpikir untuk mengatakan hubungan mereka itu kepada teman-teman di kantor. Hal tersebut dirasa akan membuatnya puas, walaupun ia sendiri pasti akan menjadi bahan omongan semua orang nantinya. Beberapa saat kemudian, Song A bertemu dengan Jae-won yang merupakan kakaknya Hyoju. Di situ, Song A sepintas ingin mengatakan kepadanya tentang hubungannya dengan Jae-shin. Tentu hal tersebut pasti akan membuatnya marah dan langsung menghajir Jae-shin karena sudah mempermainkan adiknya. Namun rupanya hal tersebut tidak ia lakukan karena masih berpikir bahwa itu masih belum cukup membayar apa yang sudah Jae-shin lakukan kepadanya. Song A yang masih berusaha menghindari Chahyun, rupa-rupanya justru diperintah oleh atasannya untuk menghadiri suatu acara bersama di pabrik kosmetik dengan ditemani satu rekan kerjanya. Selesai dari pekerjaannya, mereka semua terlihat keluar untuk makan bersama. Rekan mereka menyadari sikap canggung antara Chahyun dan Song A. Hal tersebut rupanya malah membuat curiga bahwa ada sesuatu di antara mereka. Malam harinya, Song A terlihat melamun karena masih tidak percaya diperlakukan seperti ini oleh Jae-shin. Menurutnya, Jae-shin adalah orang yang baik yang tidak mungkin melakukan itu. Beberapa saat kemudian, Chahyun datang menghampirinya di movie lovers. Ia datang untuk memberi nasihat kembali karena dia selalu terlihat memikirkan jalan keluar dan solusi terbaik untuk hubungannya dengan Jae-shin. Jika Jae-shin benar-benar mencintai dan menganggap Song A, maka Jae-shin akan mengatakan yang sebenarnya dengan jujur untuk melepasnya. Terlebih pernikahan mereka kurang 2 bulan lagi. Song A pun langsung marah dan kembali mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun urusan yang bisa Chahyun campuri. Karena Chahyun hanyalah orang luar yang tidak ada sangkutan dengannya. Meski ia akan terluka karena terus berharap dengan Jae-shin, Song A pun langsung pergi. Namun sebelum itu, Chahyun menanggapi yang sudah Song A katakan kepadanya, bahwa dia memang menyukai Song A. Akan tetapi, bukan itu tujuan utamanya yang menawarkan Song A agar berpacaran dengannya. Karena ternyata Chahyun dulu pernah mengalami kisah yang hampir sama dengan Song A. Ia dulu terus berharap kepada wanita yang telah mengkhianatinya bisa kembali. Tapi pada kenyataannya, Chahyun tetap ditinggalkan. Setelah selesai mengatakan itu, Chahyun langsung pergi. Sejak itu, kini Chahyun seolah terus menghindar dari Song A dan cuek kepadanya. Seperti saat Chahyun mengantar rekan kerjanya, Chahyun sama sekali tidak berbicara dengan Song A dan tidak bersikap penuh perhatian seperti dulu. Namun, hal tersebut rupanya justru membuat Song A merasakan sesuatu
karena terus diabaikan oleh Chahyun. Sampai-sampai ia tidak fokus saat bekerja, yang melupakan tugas pentingnya. Dan rupanya, tugas tersebut sudah ditangani oleh Chahyun gitu nih Movie Lovers. Song Ah pun merasa berhutang budi kepada Chahyun, dan dia berterima kasih karena telah membantu pekerjaannya. Chahyun menjawab bahwa ia melakukan hanya semata-mata untuk membalas kebaikan seniornya itu, yang dulu selalu membantunya ketika mengalami masalah saat bekerja. Song Ah yang mendengar jawaban itu lantas merasa bersalah karena selalu memarahi serta mengabaikan niat baik Chahyun selama ini kepadanya. Song Ah lantas mengajak makan bersama sebagai bentuk terima kasih kepada Chahyun, dan juga ia meminta maaf karena sebelumnya sudah berbicara kasar kepadanya. Singkat cerita, setelah mereka ngobrol-ngobrol panjang lebar, Song Ah mengakui bahwa sampai saat ini ia masih belum menemukan solusi terbaik untuk masalahnya dengan Jasin. Chahyun hanya menyarankan Song Ah agar tidak terus-terusan berharap seperti dirinya dulu, karena itu akan terasa lebih sakit, dan sekali lagi Chahyun memintanya untuk mencoba sarannya. Namun sayangnya, lagi-lagi Song Ah menolak dan mengatakan untuk tidak membahas itu lagi. Karena bagi Song Ah, jika ia melakukan sarannya, ia hanya akan menyakiti Chahyun setelah balas dendamnya selesai. Tentu saja karena dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Chahyun. Song Ah juga tidak ingin Chahyun merasa seperti diberi harapan olehnya. Mendengar hal tersebut, Chahyun memahami jika Song Ah tidak ingin melakukan sarannya. Ia hanya meminta izin untuk bisa tetap menjaga Song Ah seperti Song Ah yang selalu membantunya dulu. Kemudian Chahyun pun pergi, dan disitulah Song Ah langsung menghubungi Jasin untuk mengakhiri hubungan asmara dengannya, karena Song Ah merasa dirinya sudah muak dengan Jasin. Tapi ternyata Jasin berada di sana juga nih Movie Lovers. Ia pun langsung menghampiri Song Ah dan menanyakan kenapa secara tiba-tiba Song Ah ingin putus dengannya. Mendengar hal itu, Song Ah pun beralasan bahwa dirinya sudah tidak tahan karena hubungan asmaranya tidak mau dipublikasikan. Jasin yang ternyata tadi melihat Song Ah saat bersama Chahyun pun semakin curiga ada hubungan apa di antara mereka berdua, ungkapnya. Sementara Song Ah tidak menghiraukan hal itu. Ia menganggap hubungannya sudah putus, sembari ia pergi. Jasin pun tidak terima, ia menggenggam tangan Song Ah dengan kasar dan terus memaksa apa alasan Song Ah yang terus meminta putus dengannya. Song Ah sendiri berusaha melawan, namun sia-sia. Sampai pada akhirnya, Chahyun kembali datang yang langsung melepaskan cengkraman tangan Jasin. Jasin semakin kesal dengan memandang Chahyun penuh amarah, yang memintanya untuk pergi karena itu bukan urusannya. Chahyun justru mengulurkan tangannya ke Song Ah untuk ia genggam dan percaya kepadanya. Meski tampak ragu, akhirnya Song Ah percaya kepada Chahyun dan memberanikan diri untuk pergi bersamanya. Disitulah Chahyun dengan berani langsung menyuruh Jasin untuk pergi dari hadapan kekasihnya. Mendengar hal tersebut, Jasin malah menuduh Song Ah berselingkuh di belakangnya. Tentu saja Song Ah marah dan semakin membenci Jasin karena dia masih belum mengakui kesalahannya. Song Ah sekali lagi menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Kemudian ia pun pergi sembari menggandeng tangan Chahyun. Beberapa saat setelah Jasin pergi, Song Ah pun melepaskan genggamannya sembari meminta maaf kepada Chahyun karena kini ia harus terlibat dalam masalahnya. Keesokan harinya, saat Chahyun terlihat sedang berada di basement kantor, ia mendapatkan pesan dari Song Ah untuk menemuinya di kafe. Di situ Chahyun menyarankan Song Ah untuk mengambil cuti jika ia masih kepikiran tentang kejadian semalam. Namun Song Ah menjawab bahwa dia akan menghadapi masalahnya dengan Jasin itu yang tentu saja terpaksa melibatkan Chahyun untuk berpura-pura sebagai pacarnya. Chahyun berusaha menenangkan Song Ah dengan mengatakan hal tersebut justru membuat ia lega karena bisa membantu seniornya itu meski hanya untuk berpura-pura. Kemudian mereka berdua terlihat sedang berada di dalam lift.
Song A meminta kepada Chaehyun agar tidak menunjukkan status palsu hubungan mereka itu kepada rekan-rekan kerjanya saat di kantor. Ia hanya mau memperlihatkan saat di depan Jasin saja gitu nih Movie Lovers. Dan rupa-rupanya saat pintu lift terbuka ada Jasin yang sedang berdiri di sana dengan tatapan yang penuh amarah melihat Song A sedang bersama Chaehyun. Kemudian ketika rapat diadakan sebagai atasan, Jasin sengaja memanfaatkan situasi. Di situ ia menyudutkan Chaehyun di depan semua orang dengan mengatakan bahwa dia adalah pekerja yang kurang teliti. Song A yang mendengar secara langsung terlihat sangat marah gitu di Movie Lovers. Ia merasa Jasin melakukan hal itu karena masalah pribadi mereka. Karena hal itu pula, setelah rapat selesai, Song A meminta kepada Jasin untuk tidak mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan di kantor. Mendengar hal tersebut, Jasin sangat marah karena Song A selalu membela Chaehyun. Ia malah menanyakan hal apa yang membuat Song A sangat mencintai Chaehyun. Karena Jasin merasa bahwa dirinya lebih baik dalam urusan apapun dibandingkan Chaehyun. Mendengar hal tersebut, Song A memutuskan untuk pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah jam pulang kerja, Jasin mengirim pesan kepada Song A, memintanya kembali bertemu untuk membahas masalah mereka. Namun di situ Song A mengabaikannya dan justru memanfaatkan situasi untuk membuat Jasin semakin panas dengan mengajak Chaehyun pergi tepat di depannya. Walaupun hubungan Song A dengan Chaehyun hanya sebatas pura-pura untuk membalas dendam Jasin, namun berbeda dengan Chaehyun yang memang memiliki perasaan kepada Song A. Ia berusaha bersikap manis kepadanya. Hal tersebut rupanya tanpa Song A sadari membuatnya sedikit demi sedikit mulai memandang Chaehyun sebagai pria dewasa gitu di Movie Lovers. Yap, jadi berbeda dengan dahulu yang menganggap Chaehyun sebagai ABG yang labil. Sementara di lain tempat, terlihat Jasin yang sedang berkumpul dengan para kolega serta sahabatnya yang bernama Jaewon. Jasin yang biasanya terkenal kalem, kini begitu berbeda. Ia terlihat sangat emosi dengan seorang pria di sana yang sedikit usil kepadanya. Tentu saja hal tersebut karena Jasin suasana hatinya sedang tidak baik setelah merasa dicampakkan oleh Song A. Setelah itu, kita diperlihatkan di mana Jasin saat masih sekolah dulu. Rupanya Jasin selalu didatangi oleh orang-orang dewasa yang meminta pertanggungjawaban atas kelakuan ayahnya yang diketahui seorang penipu. Jadi ceritanya, Jasin itu harus menanggung dan dia selalu diam ketika diperlakukan kasar atas perbuatan ayahnya itu di Movie Lovers. Dari situlah, Jiwon tertarik kepada Jasin untuk menjadi sahabatnya, serta yang telah mengangkat derajatnya Jasin sampai membuat dia sukses seperti sekarang. Rupanya hal tersebutlah yang membuat alasan terbesar mau menerima adiknya Jaewon, yaitu Hyuju. Walaupun sebenarnya dia sendiri tidak memiliki perasaan apapun kepada Hyuju. Kemudian scene pun berganti, di mana pada scene ini menceritakan tentang kisah percintaan Jaewon dengan kakak pertamanya Chaehyun, yaitu Jisung. Jaewon yang diketahui sudah cukup umur itu untuk pertama kalinya merasakan jatuh hati setelah melihat Jisung gitu di Movie Lovers. Sementara Chaehyun dan Song A yang semakin hari hubungannya semakin intens itu rupanya membuat Chaehyun terlihat selalu bahagia. Sampai-sampai rekan-rekan kerjanya menjadi curiga bahwa Chaehyun yang sebagai junior di antara mereka itu sedang memiliki hubungan spesial dengan teman sekantor. Song A yang mendengar sendiri akan hal itu malah membuatnya canggung, karena Song A tidak ingin rekan-rekan kerjanya tahu tentang hubungannya dengan Chaehyun, meski hanya pura-pura. Namun di situ Chaehyun berhasil mengecoh mereka semua dengan mengatakan bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena hal itulah, Chaehyun malu jika harus menyebutkan nama orang yang sedang ia sukai. Wah, padahal itu adalah curhatan asli Chaehyun ya Movie Lovers. Singkat cerita,
terlihat Song Ah dan Chahyun yang sedang berada di kantor. Pagi itu, mereka berdua akan pergi meninjau lokasi untuk acara yang akan diadakan oleh perusahaan mereka. Namun rupanya, salah satu rekan kerja mereka mengatakan bahwa Jaewon sebagai bos mereka mengirim pesan hanya untuk menyuruh Chahyun membereskan gudang kosmetik. Dan karena hal tersebutlah, Chahyun tidak bisa menemani Song Ah untuk pergi. Setelah Chahyun selesai melakukan tugasnya itu, Jaewon datang ke kantor. Di situ dia malah heran mengapa Chahyun masih berada di kantor yang seharusnya menemani Song Ah untuk datang ke lokasi. Rupa-rupanya, tugas membereskan gudang itu tadi adalah rencana Jasin gitu di Movie Lovers. Dia ingin memisahkan Chahyun dengan Song Ah, karena Jasin ingin berbicara empat mata dengannya. Setelah menyadari tindakan Jasin itu malah semakin membuat Song Ah membencinya, karena Jasin mulai memakai cara-cara seperti itu hanya demi kepentingannya saja. Jasin sendiri yang sebenarnya mencintai Song Ah. Di situ, ia meminta Song Ah untuk kembali kepadanya dan mengajaknya untuk menikah demi memperlihatkan keseriusannya. Mendengar hal tersebut sempat membuat Song Ah bimbang di Movie Lovers, karena dalam hatinya yang terdalam Song Ah masih mencintai Jasin. Namun setelah mengingat apa yang Jasin lakukan di belakangnya, membuat Song Ah tanpa basa-basi langsung mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semua rahasia Jasin yang sebentar lagi akan menikah dengan Hyuju. Dan disitulah Jasin akhirnya menyadari apa yang membuat Song Ah ingin putus dengannya. Jasin bahkan membela diri bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Hyuju, melainkan dia hanya mencintai Song Ah. Mendengar hal tersebut, tanpa disangka Song Ah malah semakin emosi dengan mengatakan bahwa Jasin adalah orang yang egois yang tidak memikirkan perasaannya. Meski sudah dibongkar habis, rupanya Jasin bersikeras ingin tetap menjalin hubungan dengan Song Ah, sampai-sampai ia memaksa Song Ah untuk tetap di sampingnya. Tidak lama dari itu, Chahyun pun datang untuk menolong Song Ah. Dan disitulah adu otot pun tidak bisa terhindarkan di Movie Lovers. Setelah itu, Chahyun dan Song Ah terlihat sedang berada di dalam mobil. Sambil menahan rasa sakit, Chahyun meminta maaf kepada Song Ah untuk memecah situasi dan mencoba menenangkan Song Ah yang terlihat masih shock. Song Ah yang dulu selalu marah ketika Chahyun mencampuri urusannya, namun kini dia justru balik meminta maaf dan berterima kasih kepadanya. Karena jika Chahyun tidak memberitahu kelakuan Jasin itu, mungkin sampai saat ini dia masih berharap seperti orang bodoh yang percaya dengan semua ucapan Jasin. Dan di situ, Song Ah pun meminta maaf karena dia tidak bisa membalas perasaan Chahyun. Mendengar hal tersebut, Chahyun pun menjawab bahwa Song Ah tidak perlu malu ataupun meminta maaf kepadanya, sebab dia sudah melupakan perasaannya kepada Song Ah. Tapi sebenarnya di sini Chahyun hanya berbohong di Movie Lovers. Dia lebih mementingkan kondisi Song Ah dibanding perasaan dirinya sendiri. Singkat cerita, Song Ah pun mulai belajar untuk move on dari Jasin. Dia membuang semua barang-barang pemberian Jasin gitu di Movie Lovers, karena Jasin sendiri sedang sibuk menyiapkan pernikahannya dengan Hyuju yang tinggal sebentar lagi. Sementara hubungan Song Ah dengan Chahyun tidak sedekat seperti kemarin-kemarin, karena merasa sudah tidak ada alasan untuk melakukannya. Namun Chahyun yang sudah terbiasa dekat walaupun hanya untuk pura-pura, dia selalu mencari berbagai cara untuk bisa menemui Song Ah. Dan tentu saja Song Ah selalu menolaknya. Seperti malam itu, Chahyun yang terlihat baru saja ditolak, namun beberapa saat kemudian dia tidak sengaja melihat Song Ah dengan temannya yang masuk ke tempat hiburan gitu di Movie Lovers. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Chahyun pun mengikutinya secara diam-diam. Kemudian, ketika berada di dalam, momen manis pun tercipta di antara mereka berdua.
Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.